Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, politik semakin menarik dan para elit politik sudah mulai melakukan langkah-langkah politik yang lebih lincah, manuver-manuver yang mungkin buat sebagian orang makin menambah deret teka-teki. Jadi akan kemana sebenarnya peta koalisi menuju Pilpres 2024 mendatang. Nah, hari Minggu kemarin itu beberapa partai, setidaknya 5 ketua umum partai bertemu atas undangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan. Dan menariknya itu dihadiri oleh Presiden Jokowi. Artinya memang Pak Jokowi sendiri itu mulai lincah bergerak, menghadiri atau mengundang pertemuan-pertemuan politik. Nah, 5 partai kemarin itu kemudian melahirkan dugaan atau kemungkinan atau potensi bahwa koalisi besar yang dimaksudkan oleh Erlangga Hartarto itu, kalau kemarin waktu Erlangga Hartarto atau Ketua Umum Golkar hadir di buka puasa bersama di Nasdem Tower, koalisi besar yang dimaksudkan adalah antara koalisi perubahan dengan bergabungnya Golkar atau KIB. Nah, sekarang justru KIB lengkap dan Kebangkitan Indonesia Raya juga lengkap. Jadi 5 ketua umum partai bertemu. Jadi koalisi besar inilah yang kemudian melahirkan spekulasi. Apalagi Pak Jokowi itu hadir dan kemudian menambah bumbu-bumbu politik yang semakin sedap. Nah, apa kata Pak Jokowi waktu acara tersebut? Nah, ia memang masih memberikan statement yang normatif atau ambigu atau tidak bisa ditafsirkan secara letterleh atau secara kasat mata, tetapi meskipun ia menyampaikan statement yang kemudian bisa melahirkan makna ganda atau tidak bisa ditangkap dari sudut angle tertentu saja atau satu sudut saja, tapi ia bisa melahirkan tafsir beragam makna gitu. Nah, Detik.com itu membuat judul pertemuan 5 ketua umum partai atas undangan Ketua Umum PAN itu yang dihadiri Jokowi itu dengan Jokowi soal gabungan Kebangkitan Indonesia Koalisi Indonesia KIB bersatu kalau nggak salah. Dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu kata Pak Jokowi cocok, tapi terserah ketua partai katanya, kata Pak Jokowi. Kan itu gaya bahasa politik ya tingkat tinggi, cocok, tapi terserah ketua umum partai gitu. Jadi nggak bisa dibilang tidak setuju tapi terserah ketua umum partai. Statement Pak Jokowi ini sebenarnya masih membuka ruang. Kenapa? Karena PDIP itu tidak hadir gitu. Ya, PDIP tidak hadir, dia harus menghormati perasaan politiknya Mbak Megawati dan Mbak Puan atau pejabat teras di PDIP. Nah, kita akan lihat apalagi statement Pak Jokowi ya. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan apakah koalisi Indonesia Bersatu yang diawaki Golkar, PAN, dan P3 serta Kebangkitan Indonesia Raya yang dipimpin Partai Gerindra dan PKB cocok. Jika bersatu, Jokowi menegaskan keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik. Hal ini diutarakan Jokowi usai bertemu kelima pimpinan partai tersebut, ya kan? Nah, jelasnya begini kata Pak Jokowi, cocok, saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Kata Jokowi menjawab pertanyaan kecocokan antara KIB
KKIR untuk membentuk koalisi besar. Kemudian Jokowi menyerahkan keputusan koalisi ke masing-masing partai. Yang terpenting lanjutnya bisa membawa kebaikan untuk bangsa, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan, itu akan lebih baik. Soal-soal nama capres, ya ke ketua-ketua partai, maksudnya tanyakan ke ketua partai. Jokowi menegaskan tak ikut dalam pengambilan keputusan ketum-ketum partai parpol siang ini. Ia menyebut pembicaraan di lantai 3 terkait komitmen keberlanjutan. Ya, saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa silaturahmi, dan ini atas undangan dari Ketua PAN Pak Zulkifli Hasan terhadap semua partai di pemerintah dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan. Arahnya ke sana. Nanti dalam kurung koalisi besar ditanyakan urusan itu kepada ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada. Jangan ditanyakan kepada saya. Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja. Pak Jokowi makin pintar berdiplomasi secara politik. Tapi secara tersirat ya sepertinya ya merestui lah adanya pertemuan tersebut. Setidaknya adanya pertemuan itu, adanya saling penjajakan itu, ya dia setuju lah gitu. Kan tidak mungkin Pak Jokowi menyampaikan, oh koalisi perubahan untuk persatuan itu cocok, bagus untuk kebaikan bangsa. Nah itu nggak pernah terdengar dari lisannya Pak Jokowi untuk memuji koalisi perubahan untuk persatuan tuh, dan memang tidak perlu diharapkan oleh koalisi perubahan, seperti memang garis pembedanya itu sudah nampak. Nah kemudian ketika koalisi besar itu dibentuk ya, atau mencoba dibentuk oleh 5 ketua umum partai ini, tentu saja arahnya ya yang akan menjadi calon presidennya itu kan ada dari KIB itu ada Pak Erlangga Hartarto, tapi dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu ada Prabowo dan Caimin. Tapi dari sisi elektabilitas 3 besar itu, ya Pak Prabowo yang paling moncer dan digadang-gadang. Makanya kemudian di CNN Indonesia malah menggunakan judul itu, Prabowo ungkap ada kesepakatan bangun koalisi besar KIB Gerindra PKB gitu, bukan KIB KIR gitu aja. Ini judulnya pakai KIB Gerindra PKB. Nah apa kata Pak Prabowo ya? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkan Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu di pemilu 2024. Jadi kesepakatan ada wacana, bukan kesepakatan tanda tangan. Belum, ini masih penjajakan. Wacana ini mengemuka usai pertemuan 5 ketua umum partai yang dihadiri Pak Presiden Jokowi itu. Nah, menurut Prabowo, antara KIR yang beranggotakan Gerindra PKB dan KIB yang berisi PAN Golkar P3 memiliki frekuensi yang sama, frekuensi politik. Karena sama-sama di kabinet ini, di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau frekuensinya itu sama. Tapi frekuensi Pilpres 2024 belum tentu sama. Ini masih penjajakan dan wacana. Ternyata ada dalam kurung kesepakatan. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan. Dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk Pak Caimin ya, kata Pak Prabowo di BPP PAN. Selain itu menurut Prabowo koalisi besar juga sejalan dengan Jokowi. Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang ya kan. Nah, jadi masih juga berdiplomasi. Ya memang sudah masuk tim kabinetnya Pak Jokowi kan begitu. Namun Prabowo tak menyebut siapa saja partai yang akan bergabung dalam koalisi tersebut. Ia hanya mengatakan
dalam waktu dekat akan menggabungkan koalisi. Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti komunikasi akan intens tuturnya. Termasuk soal konfigurasi capres dan cawapres. Diketahui KIB punya ketum Golkar Erlangga Hartarto dan KIR punya Prabowo serta ketum PKB Muhaimin Iskandar. Prabowo mengatakan peluangnya duet dengan Erlangga di Pilpres 2024 belum dibicarakan antar dua poros koalisi. Kita belum bicara ke arah situ. Nah, jelas ya. Jadi koalisi besar ini pasti jalannya terjal karena masing-masing itu punya agenda. Jadi masing-masing ketua umum partai punya ego partai bagaimana meningkatkan elektabilitas partai-partai tersebut. Jadi semua berharap bahwa Pilpres itu memiliki dampak ke Pileg. Nah, kalau koalisi besar ini yang dimaksudkan mengusung Prabowo, ya mungkin cawapresnya bisa Erlangga Hartarto atau Caimin atau siapapun. Nah, pertanyaannya partai-partai, kita akan memperoleh efek elektoral seperti apa jika mendukung koalisi besar ini. Nah, ini makanya ya baru silaturahmi politik, baru penjajakan, baru wacana, tapi karena pertemuannya bareng dihadiri oleh Pak Jokowi, jadi spekulasinya itu makin menarik. Tetapi Rizwan Channel meyakini terlalu dini untuk menyatakan bahwa koalisi besar yang dimaksudkan itu adalah KIR dan KIB gitu. Karena ini masih jalan panjang. Belum lagi faktor Mbak Megawati dan Mbak Puan dengan PDIP-nya juga tetap harus diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Tetapi kalau misalkan ini akan berlanjut, koalisi besar ini berlanjut, PDIP juga mencalonkan sendiri, Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga sendiri, berarti kesimpulannya ada 3 poros tuh, gitu. 3 poros, ya, yang kita tidak bisa prediksi bagaimana nasib Ganjar pasca usia Piala Dunia usia 20 yang dibatalkan, kemudian Ganjar itu dianggap blunder ya, besar dengan tiba-tiba menyatakan penolakan, padahal statuta FIFA itu ya hanya menyebutkan bahwa tim dan sistem persiapan PSSI atau tim sepak bola Indonesia itu belum cukup kuat untuk menyelenggarakan Piala Dunia usia 20 itu. Jadi kembali ke koalisi besar, kita ikuti terus bagaimana manuver dan langkah-langkah kuda para ketua umum partai menuju Pilpres, Pemilu, dan Pileg 2024 mendatang. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Rizwan Channel. Terima kasih.